ringan adalah baja yang berkualitas tinggi dan ringan, serta memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan baja konvensional pada umumnya. Baja ringan biasanya digunakan pada konstruksi, terutama pada konstruksi atap bangunan, baik itu digunakan untuk pembuatan rumah, pembuatan pabrik, maupun pembuatan gudang dan pembuatan bangunan lainnya yang biasa dibuat dalam konstruksi. Ketebalan baja ringan sangat bervariasi, mulai dari 0,2 mm sampai dengan 1 mm, disesuaikan menurut fungsinya. Jenis baja ringan. Jenis baja ringan berdasarkan fungsinya. 1. Karnel C. Karnel C adalah sebuah batangan baja ringan berbentuk C yang digunakan untuk penyangga konstruksi rangka atap bangunan. Yang kedua, hollow plafon. Hollow plafon adalah batangan baja ringan berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk rangka platform ruangan. 3. Spandek. Spandek adalah sebuah lempengan plat baja ringan bergelombang untuk atap atau dinding bangunan. 4. Bondek. Bondek adalah sebuah lempengan plat baja ringan bergelombang untuk alas lantai cor bangunan. Selain itu, bahan baja ringan dibagi menjadi dua, antara lain bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan baja. Kedua, baja tersusun dari besi dan karbon. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan baja ringan adalah besi. Karbon sendiri juga disebut terdiri dari elemen-elemen yang presentasi maksimumnya selain bajanya itu sendiri. Unsur penyusunnya adalah 1,70% karbon, 2, 1,65% manganese, 3, 0,60% silikon, 4, 0,60% koper. Itu adalah bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan baja ringan. Yang kedua, baja tersusun. Baja tersusun itu dari besi dan karbon, bisa disebut dengan Fe dan Methil. Apabila unsur tersebut bercampur dengan air dan udara, maka akan timbul reaksi yang mendorong terjadinya karatan. Maka pada baja ringan diaplikasi anti karat. Pengaplikasiannya, anti karat sangat penting untuk menjaga agar material lebih awet dan tahan lama. Proses pembuatan baja ringan tidak berbeda jauh dengan proses pembuatan besi pada umumnya, yaitu pertama-tama baja dan juga batu bara diekstraksi, lalu dileburkan ke dalam tungku dengan suhu yang sangat tinggi. Dan kemudian lelehan tersebut kita pindahkan ke tempat pembakaran untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih tersisa pada bahan tersebut. Selanjutnya, baja tersebut didiamkan agar memadat dalam cetakan berbentuk persegi panjang. Hasil dari produk ini memiliki kekuatan yang cukup tinggi, namun juga sangat elastis sehingga cocok dipakai untuk konstruksi atap serta dinding. Nah, sekarang adalah proses pembentukan baja ringan. Jadi pada baja ringan tersebut, proses yang dikenal dengan pembentukan dinding atau cold forming, dan hasilnya dikenal dengan cold form section. Jadi metode-metode yang digunakan itu yang pertama, press break. Jadi press break itu proses pembentukan yang dilakukan dengan cara menekuk plat baja. Nah, plat baja tersebut diletakkan ke dalam alat press break dan kemudian ditekuk pada bagian-bagiannya secara bertahap-tahap sehingga membentuk produk atau bentuk yang kita inginkan. Nah, kelebihan dari produk ini adalah bentuk yang akan dihasilkan sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan kekurangannya yaitu produktivitasnya sangat kecil jika ingin membentuk profil atau bentuk secara massal, karena proses untuk pembuatannya satu bentuk harus diulang-ulang tekukannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Jadi plat baja tersebut dimasukkan ke dalam press break yang kemudian dibentuk tekukan-tekukan sehingga membentuk bentuk yang kita inginkan, seperti membentuk kanal C. Kedua adalah roll forming. Jadi proses roll forming dilakukan dengan melewatkan plat
baja ke dalam serangkaian roll hingga produk yang diinginkan tercapai. Nah, mesin roll forming yang baru sudah terkomputerisasi sehingga dapat melubangi dan mencetak label di ujung proses setelah profil dibentuk. Nah, kelebihan dari proses roll forming itu adalah produktivitasnya sangat tinggi, sehingga dalam waktu singkat profil dapat segera dibentuk. Namun, kekurangan dari mesin ini adalah satu mesin dengan roll set yang telah disiapkan hanya dapat membuat satu bentuk yang telah ditetapkan, sehingga harus memesan atau membeli mesin baru jika menginginkan bentuk baru, meski hanya sekedar menambah tekukan atau lipatan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video. Seperti ini, kita mengambil plat baja kemudian dimasukkan ke dalam mesin roll yang akan nanti membentuk sebuah tekukan seperti ini. Ketiga adalah pancing. Nah, jadi proses pancing yaitu proses pembentukan dengan menggunakan mesin punch atau mesin punch. Jadi plat baja disimpan di atas die set dan kemudian proses pancing dengan tekanan yang tinggi akan melubangi dan membentuk plat baja tersebut. Jadi proses ini biasa dilakukan pada pembuatan aksesoris atau komponen-komponen kecil dari baja ringan. Nah, proses pembentukan suatu aksesoris ini akan melibatkan beberapa tahapan proses pancing, sehingga untuk mempercepat prosesnya biasanya dibuatkan sistem progresif. Nah, dengan cara ini proses pancing akan berjalan secara berurutan melakukan berbagai tahapan pembuatan dengan die set yang sudah tersusun secara berurutan juga. Untuk lebih jelasnya kita lihat video di bawah ini. Pengaplikasian baja ringan itu paling banyak digunakan untuk konstruksi atap. Biasa juga digunakan untuk dinding, lantai, dan plafon jembatan juga. Kelebihan dan kekurangan baja ringan atau baja non-struktural. Kelebihannya, yang pertama ringan dan mudah dipasang. Yang kedua, kuat dan tahan lama. Material baja ini dapat tahan terhadap karat dan cuaca ekstrim. Yang ketiga, mudah disambung. Yang keempat, tegangan tarik tinggi. Berbeda dengan baja konvensional, tegangan tarik dari baja ringan ini terbilang cukup tinggi, berkisar 550 MPa. Berbeda dengan baju konvensional yang hanya 330 MPa. 5. Dapat didaur ulang. Dan keenam, tahan terhadap api. Kekurangan dari baja ringan atau baja non-struktural ini, yang pertama, harga relatif mahal. Dilihat dari kualitasnya, maka harga dari baja ringan ini terbilang cukup mahal di pasaran, berkisar 30.000 sampai 120.000 rupiah. Kedua, mudah terbawa oleh angin karena penyambungannya ini cuma menggunakan baut atau sekrup. Yang ketiga,
kurang fleksibel. Karena baja ringan ini terbilang baja yang cukup kuat, maka tingkat kelenturan dari baja ini cukup rendah. Keempat, kurang menarik. Dan yang kelima, bisa berakibat fatal jika salah dihitung. Kita ambil contoh apabila pembuatan atap dengan menggunakan baja ringan. Apabila terjadi salah perhitungan, bisa-bisa atap yang telah dibangun tidak memenuhi syarat dan harus diulang dari awal.